Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bima Bizar Alkifari dari kelas 2B dengan NIM 24130201121 akan mempresentasikan tugas akhir atau proyek akhir dari penugasan struktur data. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya, yaitu yang berjudulkan implementasi algoritma pengelolaan riwayat atau history pada browser. Untuk pendahuluan, proyek ini mensimulasikan sistem navigasi halaman seperti pada browser dengan fitur kunjungi halaman, back forward, bookmark, dan riwayat kunjungan. Setiap fitur dirancang menggunakan konsep struktur data, yaitu stack untuk navigasi back dan forward, lalu ada QW untuk riwayat kunjungan, dan link list atau list untuk pengelolaan bookmark. Untuk ada beberapa struktur data yang saya gunakan, yaitu diantaranya adalah ada stack, QW, link list, dan string. Jadi ada 4 struktur data yang saya gunakan. Lalu untuk tipenya sendiri adalah stack adalah LIFO atau last in first out. Lalu untuk QW sama dengan stack, yaitu last in first out. Lalu untuk link list sendiri itu bertipe linear. Lalu untuk string sendiri yaitu bertipe text. Lalu untuk fungsinya, yang pertama stack. Stack berfungsi sebagai navigasi back dan forward. Lalu ada QW yang sebagai menyimpan riwayat kunjungan pada program. Lalu untuk link list atau list yaitu berguna untuk menyimpan bookmark. Lalu ada string yang berfungsi sebagai menyimpan nama halaman. Baik, selanjutnya untuk langsung saja kita langsung ke source code-nya. Baik, di sini ada library dan header. Untuk yang pertama, include IOStream, include start dan sebagainya. Itu berfungsi sebagai library atau header pada source code-nya itu sendiri atau pada program aplikasinya sendiri, yang dimana pada IOStream, stack, string, QW, dan list itu mempunyai fungsi tersendiri, yaitu diantaranya adalah yang pertama, IOStream digunakan untuk proses input dan output pada program. Lalu yang kedua, ada stack digunakan untuk mengelola navigasi back dan forward. Lalu ketiga, ada string, yaitu digunakan untuk menyimpan nama halaman dalam bentuk teks. Lalu yang keempat, ada QW, yaitu digunakan untuk menyimpan riwayat kunjungan halaman. Lalu yang terakhir, ada list atau link list itu sendiri digunakan untuk menyimpan dan mengelola bookmark secara dinamis. Baik, lanjut. Pada halaman kali ini yaitu declare struktur data dan variabel utama. Di pemrograman ini ada yang bertuliskan integer main stack string backstack forward stack QW string history QW. Lalu di bawahnya ada list string bookmark dan sebagainya. Lalu pada backstack ini sendiri itu digunakan untuk menyimpan halaman sebelumnya atau back navigasi atau navigasi mundur. Lalu pada forward stack yaitu sesuai dengan judul source code-nya yaitu forward atau maju. Forward stack sendiri digunakan untuk menyimpan halaman berikutnya atau bisa disebut dengan navigasi maju. Lalu ada history QW yaitu yang berfungsi guna menyimpan riwayat kunjungan halaman berdasarkan urutan waktu. Lalu yang keempat ada bookmarks. Bookmark sendiri itu guna untuk menyimpan daftar halaman yang ditandai oleh pengguna itu sendiri. Lalu pada current page menyimpan halaman yang sedang aktif, yaitu untuk contohnya itu sendiri current page sampai dengan beranda. Jadi untuk halaman pertamanya adalah beranda. Lalu untuk command yaitu digunakan untuk menerima perintah dari pengguna.
Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada pemrograman yang bertuliskan while true. While true ini adalah sebuah perulangan yang digunakan agar program terus berjalan dan menerima perintah pengguna hingga pengguna memilih opsi untuk keluar. Struktur ini merepresentasikan alur kerja utama pada aplikasi browser yang bersifat interaktif. Baik, selanjutnya, yaitu ada menampilkan halaman aktif dan menu perintah. Sesuai dengan source code yang tertera di halaman ini, yaitu while true, count halaman saat ini, current page, and count perintah, kunjungi, back, forward, tambah bookmark, lihat bookmark, hapus bookmark, dan sebagainya. Bagian ini sendiri menampilkan halaman yang sedang aktif dan menyediakan menu perintah. Input diberikan dalam bentuk teks agar pengguna dapat memilih fitur navigasi secara fleksibel. Lalu eh, ada backstack push, current page, lalu ada di bawahnya current page sama dengan new page dan sebagainya. Proses kunjungi ini atau bisa kita sebut simbolnya seperti gambar yang di halaman ini itu bisa disebut dengan proses kunjungi halaman atau new page, current page. Lalu untuk penjelasannya sendiri adalah proses kunjungi halaman merupakan inti dari sistem navigasi yang dikembangkan pada aplikasi ini. Fitur ini mensimulasikan kondisi ketika pengguna membuka halaman baru seperti saat mengetik URL atau mengetik tautan pada sebuah website. Jadi semisal teman-teman terkadang suka membuka halaman baru atau website baru, itu gambarannya seperti ini teman-teman untuk pemrogramannya. Baik, selanjutnya ada navigasi back atau mundur. Baik, pada navigasi back ini sesuai dengan judulnya yaitu navigasi back atau mundur. Navigasi back merupakan, mohon maaf, navigasi back menggunakan prinsip LIFO, last in first out, yang dimana halaman terakhir yang dikunjungi akan menjadi halaman pertama yang diakses kembali. Halaman saat ini dipindahkan ke forward stack agar dapat digunakan untuk navigasi forward. Lalu untuk pemrograman sendiri adalah else if, comment atau perintah sama dengan back dan sebagainya. Baik, lanjut. Selanjutnya sama seperti sebelumnya yaitu navigasi back, tetapi pada halaman kali ini eh, ada perintah yang dimana namanya adalah navigasi forward atau maju. Jadi kebalikannya dari navigasi back. Navigasi forward sendiri bekerja kebalikan dari back, namun tetap menggunakan struktur stack. Halaman dipindahkan kembali ke back stack untuk menjaga konsistensi halaman navigasi. Baik teman-teman, mungkin di sini pada gambar ini saya salah mencantumkannya atau saya salah mencantumkan hasil screenshotannya, jadi mungkin saya tunjukkan di pemrogramannya untuk navigasi forward. Baik, untuk navigasi forward sendiri itu seperti ini. Ada dua perbedaan yaitu pada bagian perintah yang sebelumnya adalah comment back, lalu yang kedua adalah comment forward. Oke, lanjut pada bagian pengelolaan bookmark. Oke, lanjut teman-teman pada pengelolaan bookmark. Pada pemrograman ini saya sendiri telah menambahkan 3 fitur bookmark yaitu tambah, lihat, serta hapus. Dan pada perintah ini, pada perintah tambah, lihat, serta hapus bookmark, perintah ini sendiri itu
membutuhkan atau menggunakan struktur list, yaitu dipilih karena memungkinkan pengelolaan data secara dinamis tanpa perlu penggeseran elemen sehingga efisien untuk fitur bookmark. Baik, seperti ini untuk pemrogramannya. Baik, lanjut. Lalu pada halaman kali ini yaitu menampilkan riwayat kunjungan. Di sini ada keyword, string, temp, sama dengan history keyword dan sebagainya. Riwayat kunjungan ini ditampilkan menggunakan prinsip FIFO atau first in first out. Yang pertama masuk yaitu yang pertama keluar. Keyword sementara digunakan agar data asli tetap tersimpan dan tidak terhapus saat ditampilkan. Oke, lanjut. Lalu pada bagian akhir ada fitur keluar. Seperti ini, else if command keluar break, else code perintah tidak dikenal. Baik teman-teman, pada source code perintah tidak dikenal ini adalah bakal muncul ketika aku salah mengetik atau tipe typingan berupa keluar. Misal saya mengetik keluas, maka perintah yang muncul adalah perintah tidak dikenal. Baik teman-teman, langsung lanjut saja untuk hasil runningnya. Mungkin saya akan langsung lanjut ke bagian VS Code. Oke, yang pertama kita coba kunjungi, lalu masukkan nama halaman. Semisal saya mau memasukkan halaman Twitter. Lalu kita coba untuk tambah bookmark. Halaman saat ini, mohon maaf, bookmark ditambahkan sama dengan Twitter. Lalu halaman saat ini ada Twitter. Lalu saya ingin mengunjungi juga yaitu halaman baru yaitu Pinterest. Halaman saat ini Pinterest, lalu saya akan menambahkan halaman Pinterest ini ke bookmark. Tambah bookmark. Lalu kita coba back. Yang awalnya adalah halaman saat ini Pinterest, sekarang kita coba back. Halaman saat ini Twitter, lalu forward. Halaman saat ini Pinterest. Lalu kita coba lihat bookmark. Baik, lalu kita coba hapus bookmark. Lalu kita coba lihat bookmark lagi. Halaman saat ini Pinterest, yang awalnya pada daftar bookmark itu sendiri ada 2 halaman yaitu Pinterest dan Twitter. Lalu kita coba lihat riwayat. Lihat riwayat kunjungan Vivo first in first out, yaitu yang pertama Twitter, yang kedua Pinterest, lalu keluar. Mohon maaf, saya salah untuk mengetik keluar. Mohon maaf. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.